Bab 1652. Guntur tidak akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Di kejauhan, ekspresi Iwan yang benar-benar muram. Dia keluar setelah melihat warrior yang membunuh Shin Ji-yang, namun ia tidak menyangka bahwa warrior yang hanya menghancurkan tubuh Shin Ji-yang, bukan Shin Ji-yang, kehilangan jiwa Shin Ji-yang. Selama jiwa Shin Ji-yang tidak hancur, maka Shin Ji-yang tidak mati. Karena dengan kekuatan keluarga yang tidak sulit sama sekali untuk membantu Shin Ji-yang membentuk kembali tubuhnya. Dan jika Shin Ji-yang tidak mati, maka rencananya untuk membiarkan garis keturunan Shin Ji-yang dan warrior yang bertarung sampai mati benar-benar hilang. Tidak hanya dia hancur, tetapi Shin Ji-yang, yang awalnya adalah rekan satu timnya, pasti membencinya di dalam hatinya saat ini. Ini adalah kehilangan nyata seorang wanita dan seorang warrior. Di lapangan, Iwan yang menatap warrior yang untuk waktu yang lama, lalu sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa kamu berani dan melakukan hal-hal berdasarkan karaktermu. Tampaknya semua orang salah. Kamu saudara ke-10, kalian berdua kasar dan baik-baik saja. Warrior yang berkata dengan suara rendah, aku hanya tidak ingin digunakan sebagai penembak. Dia benar-benar ingin membunuh Shin Ji-yang, tapi dia tidak bodoh. Jika dia membunuh Shin Ji-yang, tidak ada keraguan bahwa garis keturunan Shin Ji-yang pasti akan menargetkannya sampai mati. Meskipun dia tidak takut, sebenarnya tidak perlu melakukan hal bodoh seperti itu. Selama dia tidak membunuh Shin Ji-yang, tidak ada keraguan bahwa Shin Ji-yang pasti akan membalas dendam pada Iwan Yang. Tentu saja dia ingin melihat hal-hal seperti anjing menggigit anjing. Namun, dia tidak ingin Shin Ji-yang terlalu nyaman, jadi dia langsung menghancurkan tubuh Shin Ji-yang. Di samping, Shin Ji yang menatap Iwan Yang dengan dingin, kakak keempat, kamu benar-benar pintar. Aku mengagumi trik ini. Iwan Yang tersenyum kecil, sudah berakhir, percuma membicarakannya, saudara ketujuh, trik apa yang kamu miliki, bahkan jika kamu datang, saudara keempat, aku akan mengikuti. Dia memandang Hanoli di atas kepalanya, bunuh. Mendengar perkataan Iwan Yang, Al-Kotlu mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju Hanoli dengan pukulan. Pada saat ini, warrior yang telah berubah menjadi cahaya pedang, tetapi pada saat ini, sebuah kipas lipat tiba-tiba datang di belakangnya dengan cahaya putih, merobek dan menghancurkan, menakutkan. Merasakan kipas lipat di belakangnya, wajah warrior yang tiba-tiba tenggelam. Dia tidak peduli dengan kipas lipat, karena jika dia memblokirnya, Hanoli pasti harus menutup telepon. Saat cahaya pedang datang, tebasan Al-Kotlu langsung terhempas ke belakang, namun kipas lipat Iwan yang langsung menghantam punggung warrior yang. Bang! Dengan suara ledakan, warrior yang meledak, tetapi dalam sekejap, warrior yang datang langsung ke Hanoli, dan kemudian menjentikkan jarinya. Sinar cahaya pedang memotong tali mengikat Hanoli menjadi dua, dan kemudian, dua blood puppet menangkap Hanoli. Begitu warrior yang berhenti, pelangi putih panjang muncul dalam sekejap. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, berbalik dan menghunus pedangnya adalah tebasan. Bang! Suara keras terdengar, dan warrior yang langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Begitu warrior yang berhenti, Iwan yang langsung berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, itu sudah di depan warrior yang. Kemudian, dia kipas lipat di tangannya tiba-tiba terbuka, dan dalam sekejap, kekuatan yang menakutkan melonjak keluar darinya. Bang! Sebelum warrior yang bisa bereaksi, seluruh orang itu terguncang mundur 1000 kaki lagi. Iwan yang hendak melanjutkan tembakannya,
dan pada saat ini, tombak perak tiba-tiba turun dari langit. Iwan yang berhenti dan berbalik untuk melihat tombak perak itu. Menunjuk ujung tombak perak itu. Tombak perak itu bergetar hebat, dan kemudian terbang kembali secara instan, tetapi segera, tombak perak itu ditangkap oleh tangan, dan tangan ini adalah tangan Tio. Dan saat dia menangkap tombak perak, seluruh lengannya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian seluruh orang itu mundur hampir 10 kaki di langit. Setelah berhenti, Tio melihat tangannya yang retak, lalu menatap Iwan yang di bawah, matanya penuh kesungguhan. Setelah satu pukulan untuk memukul mundur, Iwan yang berbalik untuk melihat warrior yang di kejauhan. Saat berikutnya, dia diam-diam mengatakan sesuatu di mulutnya, dan kemudian, seluruh orangnya berubah menjadi cahaya muncul di depan warrior yang. Dan saat dia muncul di depan warrior yang, ruang di belakangnya meledak, seperti sungai hitam panjang. Pupil warrior yang menyusut sedikit, pedang itu tersarung, dan kemudian dia tiba-tiba menghunus pedang dan itu adalah tebasan. Ilmu menebas langit menarik pedang. Ilmu menebas langit menarik pedang niat membunuh alam sempurna dan jiwa pedang alam pengembalian jiwa Wirayuan. Pedang keluar, dan ruang di sekitar warrior yang meledak. Saat berikutnya satu persatu. Bang! Dengan suara keras, cahaya pedang warrior yang tiba-tiba menghilang, dan kemudian seluruh tubuhnya terguncang ribuan kaki lagi. Iwan yang hendak menembak lagi, dan pada saat ini, Irenean muncul di depan Iwan yang, dan kemudian pemecah langit berada di tangan Irenean. Sebuah tusukan tajam keluar. Iwan yang menyipitkan matanya sedikit, dan telapak tangan kirinya menjulur ke depan. Dia langsung menyentuh ujung pistol pemecah langit di tangan Irenean dengan telapak tangannya. Pemecah langit bergetar hebat, lalu pemecah langit membungkuk langsung menjadi bentuk busur. Melihat adegan ini, pupil Irenean tiba-tiba menyusut, dan pada saat ini, tangan kiri Iwan yang tiba-tiba bergetar ke depan. Bang! Irenean dikejutkan ribuan kaki jauhnya, bahkan dengan pistol. Semua orang di lapangan terkejut. Termasuk warrior yang dan Irenean di samping, serta Shinji yang. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Iwan yang ini akan begitu kuat, tidak kuat, sangat menakutkan. Di samping, Iwan yang melirik warrior yang dan Irenean, lalu melirik ujung dunia bawah dan tubuh jiwa Shinji yang, kalian sedikit lemah. Sedikit lemah. Irenean menyipitkan matanya sedikit dan hendak menembak, tetapi seseorang lebih cepat darinya, dan orang itu adalah Tio. Saat suara Iwan yang jatuh, dia berubah menjadi garis perak, menghilang di tempat. Iwan yang mencibir, saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya, lalu menunjuk. Ada cahaya putih samar di jarinya. Di mata semua orang, jari Iwan yang menyentuh ujung tombak Tio lagi. Klik. Segera setelah mereka bersentuhan, di mata semua orang, tombak perak di tangan Tio langsung retak, dan keheningan terjadi dari waktu ke waktu. Bang! Di mata semua orang, tombak perak di tangan Tio hancur, dan kemudian, seluruh tubuh Tio langsung terlempar sejauh ratusan kaki, dan begitu dia berhenti, lalu Iwan yang muncul di depannya, dan kemudian kipas lipat di tangannya menebas ke arah ujung kematian. Meskipun Tio terkejut, wajahnya sangat tenang. Untuk orang seperti dia, ketika dia bertarung melawan orang lain, dia sangat menyadari pentingnya mentalitas. Jika mentalnya tidak stabil, tidak perlu dikatakan, dia sudah kehilangan setengahnya. Oleh karena itu, meskipun dikejutkan oleh kekuatan Iwan yang, ia masih sangat tenang. Pada saat kipas lipat di ujung dunia bawah dipotong, dia menggunakan pistol sebagai pistol dan menembak langsung ke kipas lipat Iwan yang.
Saat pertama kali bersentuhan dengan kipas lipat Iwan Yang, wajah Tio sangat berubah, dan satu persatu. Di mata semua orang, telapak tangan kanan Tio terbang langsung, dan pada saat ini, Iwan Yang tiba-tiba menipu dirinya sendiri dan menamparkan dada Tio. Bang! Dengan suara ledakan, Tio langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, beberapa suap darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Iwan Yang menginjak tanah dengan ringan dengan kaki kanannya, dan seluruh orang menghilang di tempatnya. Pada saat ini, kilatan ganas melintas di mata Tio di kejauhan. Saat berikutnya, tangan kirinya bergerak, dan tombak panjang muncul di tangan kirinya. Bang! Ketika tombak muncul di tangannya, konsepsi niat yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya. Alam sempurna. Alam sempurna jiwa tombak. Saat berikutnya, kaki kanan Tio menabrak kehampaan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tombak dan menghilang di tempat. Pria dan senjata adalah satu. Di samping warrior Yang, Irene An tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, kombinasi sempurna dari satu tembakan dan satu tembakan luar biasa. Warrior yang sedikit mengangguk, lalu menoleh untuk melihat ke kejauhan. Pada saat Tio menghilang di tempat, Iwan Yang tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia membuat simpul aneh di dadanya dengan kedua tangan. Jejak tangan, dalam sekejap, teks seukuran kepalan tangan muncul dari tangannya. Segera, teks kata kecil ini terbanting bersama dengan akhir dunia bawah, yang menyatu dengan pistol. Baru saja berhubungan. Bang! Ledakan keras bergema di lapangan, dan kemudian, ruang dalam radius beberapa ribu meter retak terbuka, dan pada saat yang sama, Tio terbang dengan pistol. Penerbangan ini, terbang hampir 3.000 kaki sebelum berhenti. Begitu dia berhenti, Tio berlutut dengan satu lutut. Pada saat yang sama, sentuhan merah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Dalam sekejap, dadanya diwarnai merah. Hilang. Galaksi Bima Sakti peringkat 10 di Hades dikalahkan. Di kejauhan, Iwan Yang melihat telapak tangannya, dan bagian dalam telapak tangan sudah retak. Setelah hening sejenak, dia menatap Hades di kejauhan, Galaksi Bima Sakti peringkat ke-10, dan kamu nyaris tidak mempermalukan peringkat ini. Di kejauhan, Tio menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Iwan Yang, kamu adalah pewaris kuno. Ahli waris kuno. Mendengar kata-kata Tio, semua orang di lapangan terkejut, termasuk Shinji Yang. Apa itu penerus kuno? Yang disebut pewaris kuno adalah mereka yang telah memperoleh warisan dari para kultivator kuno itu. Orang-orang seperti itu disebut pewaris kuno. Iwan Yang terkekeh ringan, lalu melirik warrior Yang dan Shinji Yang di sampingnya, dan berkata, di antara generasi muda keluarga Yang, kecuali kakak perempuan tertua kami yang misterius, selain kakak laki-laki tertua dan saudara ke-9 yang sakit, aku benar-benar tidak memperhatikan sisanya. Berbicara tentang ini, matanya tertuju pada warrior Yang, termasuk kamu. Pada saat ini, mata warrior Yang tiba-tiba tertutup, saat berikutnya, jiwanya keluar dari tubuhnya, dan kemudian, jiwanya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Pedang reinkarnasi edisi jiwa. Pada saat warrior Yang menghilang, di kejauhan, wajah Iwan Yang tiba-tiba berubah, dan kipas lipat di tangannya tiba-tiba terbuka. Ledakan. Dengan suara ledakan, Iwan Yang langsung terguncang hingga 2000 meter. Saat dia berhenti, kipas lipat di tangannya retak dengan klik dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, warna merah cerah meluap dari sudut mulutnya. Di kejauhan, warrior Yang mengarahkan pedang panjangnya secara diagonal ke tanah,
Lalu menatap Iwan Yang, ayo, terus berpura-pura, Guntur tidak akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Bersambung.